Hai, perkenalkan nama saya Tiafani Blessing Gladysha Purhanta dengan NIM 080602241029 dari jurusan AMT spesialisasi AI. Di video ini saya akan membahas apa yang saya dapatkan setelah membaca 2 artikel yang telah dibagikan dosen sebelumnya. Tapi sebelum lanjut, yuk simak cuplikan video berikut ini. Mark my words, AI is far more dangerous than you. Sebanyak 41% perusahaan di dunia berencana mengurangi tenaga kerja pada 2030. Pasalnya, aktivitas pekerjaannya akan digantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. 62% pekerja Indonesia takut kehilangan kerja karena AI. News Media Group mengimplementasikan 2 produk berbasis teknologi kecerdasan buatan. AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan. Manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. AI bernama World resmi diluncurkan di Indonesia. Tapi AI yang pasti akan menggantikan manusia yang akan pakai AI. Nah, cuplikan video sebelumnya menjelaskan mengenai dampak penggunaan AI. Seperti yang telah kita ketahui bersama, teknologi semakin berkembang. Perubahan teknologi ini membawa dampak yang besar dalam berbagai aspek. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan di zaman sekarang adalah AI, di mana AI ini digunakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia, baik anak-anak, mahasiswa maupun orang tua, semuanya menggunakan AI. Ada yang digunakan untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan pekerjaan, dan lain-lain. Namun, di balik berbagai manfaat yang diberikan oleh AI, penggunaan AI ini juga menimbulkan beberapa dampak yang perlu dicari tahu lebih dalam. Mau tahu apa saja dampak penggunaan AI? Yuk simak video ini sampai habis. Setelah kita melihat video cuplikan sebelumnya, mari kita lihat bagaimana sebenarnya AI memengaruhi cara berpikir manusia. Pada artikel Your Brain on ChatGPT, dalam penelitian ini, terdapat beberapa pembagian tugas yang dilebur menjadi beberapa kelompok, yaitu pertama, mengerjakan tugas tanpa bantuan apapun, dan yang kedua, mengerjakan dengan bantuan mesin, dan yang ketiga, menulis dengan bantuan AI atau ChatGPT. Pembagian tugas ini dilakukan untuk melihat perbedaan tingkat keterlibatan berpikir dari masing-masing kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta yang menulis tanpa bantuan AI memiliki pikiran yang lebih kreatif karena mereka menyusun ide, mengelola informasi, semuanya secara mandiri tanpa bantuan apapun. Peserta yang menggunakan perangkat cenderung berpikir aktif karena mereka harus mencari informasi, memilih sumber yang relevan, lalu mereka menyusun kembali ide tersebut dengan kata-katanya sendiri. Peserta yang menggunakan ChatGPT memang bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, tetapi mereka memperoleh jawaban tanpa hasil pikiran mereka sendiri, sehingga cara kerja otak menjadi lebih rendah. Akibatnya, mereka pun merasa tugas tersebut bukan sepenuhnya hasil pemikiran mereka sendiri, dan mereka akan susah untuk mengingat hasil dari tugas yang mereka sudah kerjakan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun AI memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas secara cepat, penggunaan ini juga tetap perlu diperhatikan agar tidak mengurangi proses berpikir manusia. AI harusnya digunakan untuk membantu, bukan menggantikan peran otak untuk berpikir. Pemikiran ini sejalan dengan unggahan Instagram yang mengutip CEO IBM yang menyoroti bahwa di balik kecanggihan AI terdapat tantangan besar, terutama dari sisi biaya dan keberlanjutan teknologi. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan AI dalam skala besar membutuhkan biaya yang sangat tinggi, terutama untuk membangun dan menjalankan data center AI. Masalahnya, teknologi AI cepat menjadi usang, sehingga infrastruktur mahal tersebut harus terus dibangun ulang. Sementara itu, manfaat ekonomi dari AI saat ini belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, karena AI masih banyak digunakan untuk hal yang sederhana seperti membuat tulisan, ringkasan, dan gambar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan AI, baik oleh manusia ataupun industri, perlu dilakukan dengan lebih bijak agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Jika dilihat dari aspek integritas, penggunaan AI harus digunakan secara jujur. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk memahami dan mengembangkan sebuah ide, bukan untuk menggantikan seluruh proses. Jika seseorang langsung mengkopas hasil dari AI, maka nilai kejujuran pada orang tersebut serta nilai integritas pada orang tersebut pun menurun. Dalam profesionalisme, AI digunakan untuk mempermudah pekerjaan, tetapi keputusan dan pemikiran tetap berasal dari manusia karena seorang profesional harus memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah.
Dalam aspek lingkungan, penggunaan AI dalam skala besar membutuhkan biaya dan energi yang tinggi serta berpotensi berdampak buruk pada lingkungan seperti yang sudah dinotis pada unggahan Instagram CEO IBM, dan AI sementara manfaatnya belum sebanding. Oleh karena itu, AI perlu digunakan dengan lebih bijak agar tidak merusak sumber daya di masa depan. Langkah yang bisa diambil untuk mengatasi hal ini yang pertama ialah diperlukan peran pemerintah dan institusi dalam mengatur pengamanan AI agar teknologi ini digunakan secara etis dan tidak disalahgunakan serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menanamkan nilai etika sejak dini, karena pemahaman tentang etika penggunaan teknologi itu perlu diajarkan sejak awal agar pengguna lebih sadar akan dampak dari penggunaan AI. Yang ketiga, menggunakan AI untuk hal yang lebih bermanfaat. Ini tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan AI di lingkungan sekolah, politik, pekerjaan, ataupun di bidang lain. Yang terakhir, melakukan pelatihan dan edukasi karyawan. Karyawan perlu dibekali mengenai pemahaman tentang cara kerja AI agar dapat menggunakan secara lebih bijak dan tidak sepenuhnya bergantung kepada teknologi.